Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian LKI yang dihormati Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas kenikmatannya yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam, dan nikmat kesempatan dan nikmat sehat, dan kebaikan yang Allah tetapkan kepada kita, yaitu dimudahkan kita untuk melakukan sholat maghrib secara berjamaah dan diteruskan dengan kajian ilmu. Semoga apapun yang kita selenggarakan pada malam hari ini menjadi amal kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalaupun kita ingin melihat cintanya Allah terhadap hambanya, paling tidak ada dua tanda pada diri manusia tersebut. Yang pertama adalah dimudahkan kita untuk melakukan amal kebaikan, dan amal kebaikan itu memberatkan timbangan amal di akhirat nanti. Karena juga banyak orang yang hari-harinya itu disibukkan dengan waktu-waktu yang tidak bermanfaat. Dan yang kedua adalah kita difahamkan tentang ad-din. Dulunya kita tidak mengerti, sekarang menjadi mengerti. Karena apa? Dikehendaki Allah baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Kami dari Lembaga Kajian Islam mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan LKI ada kajian itu hari Sabtu, Selasa, dan Kamis. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu ada kemudahan rezekinya, mohon bisa untuk membantu kelancarannya setiap kajian-kajian tersebut. Dan pada malam hari ini adalah kajian tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Adam. Sebelum acara kita mulai, marilah acara kita pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi memudahkan kita untuk memahami apa yang disampaikan oleh Ustadz Adam. Dan pada sesi yang terakhir nanti, apabila dalam paparannya kurang paham, bisa ditanyakan. Untuk kepada beliaunya Ustadz Adam kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi atamma alaina ni'mah wa ja'ala ummatana walillahil hamd khaira ummah wa ba'atha fina rasulan minna yatlu ilaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna alkitaba wal hikmah. Thumma nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa al-Karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma amin. Bapak dan ibu-ibu jamaah kajian tafsir Masjid Al-Ikhlas yang dipilih dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kita nikmat, memberikan kita karunia, memberikan kita kemudahan di dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Walaupun seringkali kita berbuat salah, seringkali kita berbuat maksiat, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja, tapi semua kesalahan yang kita miliki, semua dosa yang kita ambil,
semua maksiat yang kita perbuat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang mereka melampaui batas, orang-orang yang selalu berbuat maksiat, yang setiap harinya selalu berbuat salah. Katakanlah kepada mereka, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulunya kita tidak faham dengan agama. Mungkin dulunya kita selalu bermaksiat, bahkan setiap harinya kita bermaksiat kepada Allah. Tapi berapapun dosa yang kita lakukan, berapa jumlah kesalahan yang kita berbuat, ketika kita niat ikhlas, jujur meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, "Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Sekiranya engkau mau memohon kepadaku, berharap dan berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka ala ma kana minka, aku pasti akan mengampuni semua dosa-dosamu, wala ubali, kata Allah, dan aku tidak peduli. Mungkin Pak, Bu, dulu orang-orang memanggil kita pemabuk, mungkin orang-orang memanggil kita pejudi dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita sudah faham tentang Al-Quran, kita sudah faham tentang hadis Nabi SAW, kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dalam. Maka tinggalkan semua kemaksiatan yang kita perbuat dahulunya. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kita terus mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kita terus mengamalkan apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan dengan itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala semakin mencintai kita dan meridhoi kita untuk masuk di dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah kita baca kemarin di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-89, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ba'da na'udzubillahi minasyaitonir rajim, walamma ja'ahum kitabun min 'indillah, dan tatkala telah datang kepada mereka Bani Israel. Kenapa contoh yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu Bani Israel di dalam Al-Quran dan kebanyakannya Bani Israel? Karena sifatnya dekat dengan kita. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Bani Israel saking dekatnya, saking lekatnya dengan kita umat Nabi Muhammad SAW. Perumpamaan yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran adalah perumpamaan ibrah, pelajaran dari kisah-kisah Bani Israel. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah, dan tatkala telah datang kepada mereka Bani Israel sebuah kitab, yaitu Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sifat dan fungsi Al-Quran ini bukan hanya sekedar buku bacaan, bukan hanya sekedar buku untuk menghabiskan waktu luang, tapi fungsi dari Al-Quran adalah musaddiqul lima ma'ahum, pembenar dari apa yang dahulu pernah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Bani Israel, yaitu kitab Taurat. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dan mereka Bani Israel setelah datangnya Al-Quran mereka mengingkari Al-Quran. Setelah datangnya Al-Quran mereka tidak mengimani Al-Quran. Tapi dahulu mereka, sebelum datang Nabi Muhammad SAW, sebelum diturunkannya Al-Quran, mereka yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, kawar-kawar ngomong kepada kaum Ansor terdahulu, yaitu suku Khazraj dan juga suku Aus. Yang kita tahu bahwa mereka suku Khazraj dan suku Aus itu mereka saling berperang, dan salah satu sekutu dari mereka adalah Bani Israel, orang-orang Yahudi, baik dari Qainqa, Quraidah ataupun lain sebagainya. Mereka saling berperang. Kemudian Bani Israel
yang saat itu saling berperang dengan suku Khazraj dan suku Aus, mereka mengatakan kepada orang-orang Madinah yaitu Khazraj dan Aus, lihat nanti ketika nabi terakhir yang disebutkan di dalam kitab kami yaitu Taurat dan Injil datang, maka kami akan mengalahkan kalian. Yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Mereka kemudian koar-koar kepada orang-orang kafir. Maksudnya orang-orang kafir di sini yaitu kaum Ansor terdahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi. Tapi setelah datang apa yang mereka keluarkan, apa yang mereka ketahui dengan pengetahuan yang detail, sifatnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, datang nih kepada mereka seorang nabi manusia biasa yang memiliki ciri dan tanda persis seperti yang disebutkan di dalam Taurat maupun Injil. Datang nabi terakhir, apa yang mereka lakukan? Kafaru bihi. Mereka kafir, ingkar, menutupi pengetahuan mereka tentang hal tersebut dan tidak mau beriman kepada nabi terakhir tersebut. Masya Allah. Padahal mereka yang koar-koar terhadap kaum Ansor terdahulu sebelum masuknya Islam mengatakan, nanti kalau nabi terakhir datang, utusan Allah terakhir datang, kalian akan kami kalahkan. Justru kebalikannya, setelah kaum Ansor, Khazraj dan Aus tahu nabi terakhir yang disebutkan mereka Bani Israel telah datang, justru mereka inilah yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah Subhanahu wa taala ditimpakan kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir di sini yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang yang tinggal di Madinah dan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun orang-orang Makkah terdahulu. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Maka sungguh buruk, bi'sa itu buruk sekali, seburuk-buruk kalau bahasa Indonesianya. Ada ni'mah. Ni'mah itu bukan ibu saya. Ni'mah itu senikmat-nikmat, sebaik-baik itu ni'mah. Tapi kalau bi'sa itu seburuk-buruk. Bi'sa seburuk-buruk ma, apa yang ishtarau mereka jual bihi dengannya. Jadi mereka memperjualbelikan apa? Ilmu yang mereka ketahui, hidayah yang dulunya mereka dapatkan dan mereka pegang, kemudian mereka jual itu semua demi apa? Demi gengsi. Sebab mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW kan karena gengsi. Nabi Muhammad dari Arab, sedangkan mereka bukan dari Arab. Hanya karena itu saja kemudian mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana paman beliau Abu Thalib, paman beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjuangannya kepada Islam luar biasa loh. Sampai berani memusuhi orang-orang kafir membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang kita ketahui di akhir hayatnya beliau? Gengsi, khawatir tidak ditemani lagi oleh teman-temannya, pejabat-pejabat tinggi nih, pemerintah misalkan, pemerintah saat itu. Karena gengsinya, masa saya masuk ke dalam Islam, bagaimana nanti teman-teman saya, pejabat-pejabat tinggi nanti memusuhi saya ini dan itu. Gengsinya inilah yang kemudian menahan ataupun tidak memperbolehkan dirinya masuk ke dalam Islam, padahal perjuangannya luar biasa. Begitu juga dengan Bani Israel. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW lantaran gengsi mereka, karena Nabi Muhammad SAW dari orang Arab. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan. Mereka kafir terhadap apa? Terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, baghyan. Kalau di Al-Qur'an terjemah kedoliman ya, karena dolimnya mereka. Tapi baghyan, banyak pendapat dari ulama tafsir, baghyan di sini adalah al-hasad. Hasadnya mereka, irinya mereka. Coba kalau kita buka di dalam surat Al-Baqarah sebelum juz 3. Jadi sebelum ayat kursi. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kisah tentang
kisahnya pada zaman Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Ada yang namanya Jalut dan ada yang namanya Tolut. Bani Israel menghendaki salah seorang di antara Jalut dan Tolut ini menjadi pemimpin mereka. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih orang yang tidak mereka kehendaki, sehingga mereka tidak terima, sehingga mereka menolak dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan kepada mereka, kalau mereka memusuhi Jibril alaihissalatu wassalam, seakan-akan mereka memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta semua malaikat. Sebabnya kenapa? Karena hasadnya mereka, dengkinya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, dari kalangan kami loh masih banyak orang-orang terkemuka, masih banyak rohib, masih banyak pendeta-pendeta. Kok justru orang Arab yang dipilih? Hasad mereka, iri mereka, sehingga mereka menolak kebenaran. Nah, ini yang kemudian dinamakan dengan yang namanya sombong. Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, kemudian menyepelekan, merendahkan orang lain. Bagian, yakni di sini kedzaliman yang mereka lakukan adalah hasad. An yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Untuk Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari fadilah-fadilahnya Allah ala man yasha', kepada siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala min ibadihi, dari hamba-hamba Allah. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, maka mereka mendapatkan, ba'u di sini kalau menurut para ahli tafsir adalah yastahiq, berhak mendapatkan ghadab ala ghadab, benci di atas benci. Maksudnya apa ghadab ala ghadab? Maka qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ghadab ala ghadab di sini ghadiballahu alaihim bi kufrihim bil Injil wa Isa. Yang pertama, dimurkai Allah Subhanahu wa taala karena mereka kafir terhadap Injil dan juga Isa alaihissalatu wassalam. Ini yang pertama, makanya mendapatkan murka dari Allah. Yang kedua, kafir dan kufur terhadap Al-Quran serta Nabi terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, murka, benci yang berlapis-lapis. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan firman-Nya, walil kafirina adzabum muhin, dan bagi untuk orang-orang kafir azab, sebuah azab muhin, yang menghinakan. Adab yang menghinakan itu seperti apa, Pak? Kalau kita misalkan mendapatkan celaan di dunia, mendapatkan kemudian pukulan di dunia, atau sebuah hal yang tidak kita sukai dan kita tahu bahwasanya hal tersebut pasti menimpa diri kita, kemudian diolok-olok di hadapan orang banyak. Ini penghinaan di atas penghinaan. Mereka pun seperti itu. Mereka ini sebenarnya tahu bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi karena sombongnya mereka, karena merasa diri mereka itu nggak bakal masuk ke dalam neraka, tapi mereka tahu mereka bakal masuk neraka. Bagaimana itu? Mereka merasa diri mereka kalau masuk neraka itu paling 40 hari, sebagaimana yang telah kita lewati kemarin di ayat yang sebelumnya. Dan mereka juga yakin mereka akan kekal di dalam neraka. Kenapa? Karena di dalam ayat-ayat Taurat maupun Injil menyebutkan hal tersebut. Mereka masuk ke dalam neraka, kemudian semua orang tahu bahwasanya mereka salah. Yang pertama, kehinaan adalah seperti itu. Yang kedua, adzabun muhin di sini, lamma kana kufruhum sababuhul baghyu wal hasad wa man sya'u dzalika at-takabbur qubilu bil ihana wasighari fid dunya wal akhirah. Adab yang kedua maksudnya di sini adalah adab baik nanti di akhirat maupun di dunia. Karena ada beberapa adab yang Allah Subhanahu wa taala segerakan di dalam dunia ini. Salah satunya yang sering kita lakukan, ini adab. Qit'atun minal adab, kata Rasulullah. Apa itu? Safar.
Inna safar, as-safar qita'atun minal adab. Sesungguhnya yang namanya safar, perjalanan jauh, itu potongan dari adab-adab Allah Subhanahu wa taala. Nih safar iki kesel loh, Pak. Capek safar itu. Kadang ngantuk lapar juga lapar, apalagi kalau naik bis. Kalau naik bis kita kan nggak bisa seenaknya berhenti. Kita harus duduk stay di dalam bis nih. Mau kencing, belum waktunya berhenti nggak bisa kencing. Mau selonjoran juga nggak bisa. Merupakan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Serpihan potongan dari adab. Nah, salah satu adab yang diberikan kepada mereka Bani Israel di dunia adalah mereka tidak memiliki tempat tinggal. Apa mereka punya tempat tinggal? Nggak punya. Makanya mereka menjajah Palestina, menjajah negeri ini, dijajah mereka semua. Kenapa? Hina mereka di dunia. Kenapa? Karena mereka kufur terhadap semua kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, semua kitab loh, bukan cuma Al-Qur'an. Taurat mereka kufuri, Injil mereka kufuri, bukan cuma kitabnya yang mereka kufuri. Sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam mereka kejar-kejar untuk mereka bunuh. Nah, Nabi mereka bunuh sendiri, kemudian mereka sembah-sembah sendiri, jadikan patungnya tanpa baju, tanpa celana, kemudian mereka sembah-sembah patung tersebut. Dikatakan patungnya itu adalah anak Tuhan, padahal yang mereka lakukan adalah dahulunya mereka membunuh Isa alaihissalatu wassalam. Karena itulah dosa-dosa yang mereka lakukan terdahulu kemudian menjadikan mereka hina baik di dunia maupun nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina adzabum muhin. Wa idza qila lahum aminu, dan apabila dikatakan kepada mereka Bani Israel, aminu, berimanlah kalian, bima, dengan apa-apa yang anzalallah, Allah Subhanahu wa taala telah turunkan, baik Taurat, Injil maupun Al-Qur'an. Qalu, mereka mengatakan, terus terang nih mereka mengatakan, nu'minu bima unzila alaina, kami beriman terhadap apa yang diturunkan khusus untuk umat kami, yaitu Taurat. Mereka beriman kepada Taurat, mengaku di sini. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Kemudian mereka kafir ataupun kufur terhadap kitab-kitab setelah Taurat, baik Injil maupun Al-Qur'an. Mereka mengkufuri kitab-kitab wara'ahu, yaitu di belakang kitab Taurat yang datang setelah kitab Taurat. Taurat turun, mereka mengaku beriman terhadap Taurat nih. Kemudian setelah kitab Taurat ada kitab Injil, ada kitab Al-Qur'an. Yakfurun, mereka kufur terhadap kitab-kitab ini. Wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Padahal baik itu Injil, baik itu Al-Qur'an, kitab-kitab tersebut adalah musaddiq, pembenar bagi apa? Bagi lima ma'ahum, apa yang dahulunya mereka amalkan, apa yang dahulunya menjadi syariat bagi mereka. Musaddiq, pembenar. Tapi mereka mengkufuri kitab tersebut. Qul, katakanlah, ini Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk mengatakan kepada mereka Bani Israel yang ada di Madinah saat itu, kalau kalian memang beriman terhadap kitab-kitab terdahulu terutama Taurat, maka kenapa lima taqtuluna anbiya Allah, kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala? Kalau kalian benar-benar beriman nih, kalian kan mengaku beriman terhadap kitab Taurat dan sebagian kitab Injil, tapi kenapa kalian kok membunuh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala? Padahal di dalam kitab Taurat dan kitab Injil itu terdapat larangan untuk membunuh nabi. Bahkan saudaranya sesama, semuslim, seislam tidak boleh saling membunuh, apalagi seorang nabi. Aku beriman, kalau memang imanmu benar, imanmu jujur, kenapa kamu kok membunuh para nabi? Qul, katakanlah wahai Muhammad, falimata qatuluna anbiya Allah, maka kenapa kalian kok membunuh nabi-nabi Allah min qabl, sebelum-sebelumnya, in kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar
beriman, ngakunya beriman tapi kok membunuh para nabi. Walaqad ja'akum Musa, dan sungguh telah datang kepada kalian dahulunya itu Musa alaihissalatu wassalam bil bayinat. Bayinat kemarin apa Pak? Makna bayinat no Pak? Putih, bukti. Bayinat bukti, atau kalau untuk para nabi mukjizat. Nabi mukjizat, para aulia Allah namanya karomah. Ada mukjizat, ada karomah. Mana yang paling tinggi derajatnya? Mukjizat. Paling tinggi derajatnya mukjizat. Nah, mukjizat saja yang levelnya itu level para nabi dan para rasul itu nggak bisa mereka adakan, wujudkan semau mereka, semau para nabi nggak bisa. Nabi Muhammad SAW bisa membelah bulan, mukjizat biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apakah setiap kali Nabi Muhammad SAW ingin membelah bulan kemudian bulan terbelah? Kan enggak. Nabi Musa alaihissalam pengen membelah lautan, salah satu mukjizatnya biidnillah. Apakah Nabi Musa ketika mau membelah lautan kapanpun itu kemudian terbelah lautannya? Kan enggak. Hanya biidnillah, dengan izin Allah, dan 1-2 waktu saja. Apalagi yang namanya karomah. Ada para habaib yang mengatakan, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu, semau saya. Ya kalau seperti ini sudah keliru sekali. Statement seperti ini sudah sangat keliru. Jangan sampai kemudian para habib harus kita muliakan, para habib harus kita hormati, karena memang ini perintah dari Nabi Muhammad SAW. Harus kita hormati, harus kita muliakan. Tapi kemudian ketika ada statement-statement yang sampai keluar dari jalur-jalur batasannya nih, mukjizat tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu, setiap saat nggak bisa, semaunya nggak bisa. Kemudian yang namanya karomah kok bisa dilakukan setiap saat? Maka sudah keliru, sangat-sangat keliru. Saya bisa kalau mau manggil malaikat, saya panggil turun malaikat. Saya bisa berbicara dengan semut. Makoli inna makoli rahmatullah, gak tahu apa itu. Bisa bicara dengan bidadari ini dan itu. Ini bukan karomah. Ini namanya kalau bahasa Jawanya pekok. Bahasa Jawanya pekok. Ya orang bodoh pun tahu kalau ini pembodohan. Bagaimana dia bisa kemudian seenaknya ngomong dengan semut, ngomong dengan malaikat, ngomong dengan bidadari? Kalau bisa ngomong dengan bidadari ya sudah, ngapain nikah sama manusia, langsung sama bidadari saja. Nah, sesuatu yang keluar dari jalur-jalur syar'i, koridor-koridor syar'i seperti ini, walaupun tanpa adanya dalil, kita bisa berpikir. Hal-hal seperti ini sangat keliru dan harus kita tolak statement-statement seperti itu. Adapun masalah penghormatan, menghargai, tetap kita hargai, tetap kita hormati sesuai dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan di dalam syariat Islam. Walaqad ja'akum Musa bil bayinat. Musa pun seperti itu. Kemarin Isa alaihissalatu wassalam juga diberikan bukti, mukjizat oleh Allah, maka Musa alaihissalatu wassalam juga diberikan bukti dan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak mukjizatnya, Masya Allah. Musa alaihissalatu wassalam mukjizatnya banyak. Salah satunya yang kita tahu semua, membelah lautan. Bismillah. Ada juga kata, ada juga darah, ada juga kutu, ada juga kemudian tongkat dilempar menjadi ular sungguhan. Ini ular sungguhan, bukan cuman menipu mata, tapi ular sungguhan. Kemudian tangan dimasukkan ke dalam saku begini, dikeluarkan bercahaya. Ada juga kemudian mukjizat Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Allah mengangkat gunung Tur di atas Bani Israel. Wa id akhadna mitsaqakum wa id akhadna mitsaqa Bani Israel. Gimana ayatnya? Astagfirullah. Wa rafa'na fawqakumut tur, diangkat gunung Tur. Ini mukjizat, bukti yang bukan hanya sekedar tulisan, bukan hanya sekedar omongan, tapi nyata di depan mata. Walaqad ja'akum Musa bil bayinat. Tapi apa yang mereka lakukan, Bani Israel?
Tsumma takhottumul ijl. Tapi kemudian ittakhottum, kalian mengambil al-ijl, sapi, patung sapi. Peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tahu kan kemarin sudah kita lewati kisahnya ya, ketika Nabi Musa pergi untuk mengambil wahyu di Gunung Tursina. Di Gunung Tursina mengambil wahyu selama 40 hari dikatakan. Kemudian Bani Israel ini didatangi yang namanya Samiri. Kita kenal ya, banyak perbincangan sih di dalamnya, apakah ini Dajjal atau bukan. Yang jelas didatangin Samiri. Kemudian Samiri itu mengumpulkan emas-emas yang dahulunya dibawa lari oleh Bani Israel. Kan kita tahu Bani Israel dahulu dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya. Yang pertama, mereka dikejar karena mereka memang waktu itu Nabi Musa alaihissalam salah. Karena apa? Membunuh mereka, salah satu dari warganya Fir'aun. Satu kali pukul langsung meninggal. Setelah itu dicari dan itu. Sebabnya yang kedua adalah karena mereka Nabi Musa alaihissalam adalah laki-laki yang dilihat oleh Fir'aun di dalam mimpinya yang akan meruntuhkan singgasana Fir'aun. Dikejarlah itu. Tapi sebelum mereka lari, Bani Israel mereka itu meminjam kalung, gelang, cincin, perhiasan dari warganya Fir'aun, kaum Kipti waktu itu. Waktu dikejar karena memang gelang-gelang ini sifatnya haram, kemudian sifatnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh dikumpulkan oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian dibuang. Nah, ini emas-emas ini diambil oleh Samiri, dibakar, kemudian dibentuk menjadi patung sapi. Samiri datang kepada Bani Israel, kemudian memberikan makar ini dan itu. Ini patung sapi, ini Tuhan kalian bisa mengeluarkan suara begini dan begitu. Memang benar, Pak. Patung sapinya bisa mengeluarkan suara. Jadi patung sapinya itu memiliki lubang-lubang. Ketika tertiup angin kan kayak seruling, bisa keluar suara seperti ini dan suara seperti itu. Dan nggak tahu seperti apa kecerdasan Samiri sehingga bisa membuat patung sapi tersebut. Kan ada piramid, ada apa kan? Zaman sekarang siapa yang bisa buat piramid? Dahulu belum ada alat-alat seperti ini, tapi peradaban seakan-akan kok canggih sekali, bisa membuat piramid dan lain sebagainya. Bahkan ditemukan prasasti niku batu yang ada tulisan atau gambar-gambar mungkin 20.000 tahun yang lalu. Nah, prasasti ini ditemukan, kemudian ada gambar-gambar helikopter, gambar pesawat, gambar mobil dan lain sebagainya. Dahulu. Terus bagaimana? Dahulu peradaban itu walaupun mesin gak secanggih ini, tapi seakan-akan lebih maju daripada sekarang karena bisa membangun piramid dan lain sebagainya. Samiri ini juga bisa membuat patung sapi yang mampu berbicara, yang mampu berbunyi. Kemudian mereka Bani Israel mengambil patung sapi ini dari makarnya Samiri untuk dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mim ba'dihi wa antum dzalimun, dan kalian semua termasuk orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena yang namanya zalim, inna syirka la zulmun azim. Karena yang namanya syirik, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, adalah kedzaliman yang paling besar. Wa antum zalimun wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Setelah adanya bukti mukjizat dari Nabi Musa yang mereka lihat secara langsung, tapi dari semua yang mereka lihat itu kemudian mereka menyembah, menjadikan patung sapi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka di dalam hal tersebut zalim, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian di antara kalian, wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat gunung Tur di atas kalian.
yang kemarin juga setelah kita lewati cara mereka sujud. Sampai sekarang sujudnya mereka itu miring begini. Sujudnya mereka itu miring. Kalau kita sujudnya kan ke bawah. Kita berbisik berbisik kepada dunia, kepada tanah, langit mendengar. Kalau kita berbisiknya kepada bumi ini. Nah, mereka sujudnya itu bukan menghadap ke bawah, tapi ke samping begini. Kenapa? Asal usulnya adalah mereka ketika dahulunya diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kerasnya hati mereka, sulitnya mereka untuk beriman kepada Allah, diambil perjanjiannya bukan hanya hitam di atas putih, tapi sampai diangkat gunung Tur. Mereka sujud dengan rasa takut, khawatir gunung Tur ini turun menjatuhi mereka, sehingga sujudnya mereka sambil napa? Bahasa Jawa ini napa? Nolek, dengok, kok dengok, melengah, ngangkat kepalanya begini, khawatir gunungnya jatuh. Nah, itu cara sujud mereka sampai sekarang seperti itu. Wa akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum, ambillah, maksudnya pegang, jalankan, laksanakan ma atainakum, yang telah kami berikan kepada kalian Bani Israel, biquwwah, dengan kuat. Sebagaimana kita umat Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan untuk memegang sunnah itu dengan kuat. Addu alaikum bin nawajid, dengan gigi geraham, pokoknya gigit sekuat-kuatnya, nggak bakal protol tancapkan lagi, nggak bakal protol, pokoknya gigit dengan kuat, pegang, amalkan dengan kuat. Ini sunnah. Mereka juga seperti itu, Bani Israel maupun umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam juga diperintahkan untuk memegang syariat ini biquwah, dengan kuat. Semua nabi wasma'u, dan dengarkan. Qalu, mereka mengatakan sami'na, ya kami dengar, wa asaina, dan kami bermaksiat. Kami dengar, memang kami dengar, wa asaina, dan kami bermaksiat. Siapa yang mengatakan? Mereka sendiri. Mereka terus terang mengatakan seperti ini. Kami memang dengar, tapi kami bermaksiat. Kami nggak mau taat, kami nggak mau patuh. Wa usyribu fi qulubihimul ajl bi kufrim. Usyribu itu dari kalimat syariba yashrabu, artinya minum. Usyribu, diminumkan. Maksudnya apa? Di hati mereka itu benar-benar ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan terhadap menyembah selain Allah. Berhala-berhala, patung sapi dan lain sebagainya. Ditancapkan, benar-benar ditancapkan nih, usyibu, diminumkan. Saking hausnya hati mereka, saking tamaknya hati mereka terhadap cinta ataupun senang untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa usyribu, diminumkan, fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, al-ijla, patung sapi, bi kufrihim, karena sebab kafirnya mereka, kufurnya mereka. Qul, katakanlah Muhammad, bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakanlah, sungguh buruk keimanan kalian yang tadi di dalam ayat yang ke-91, qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka mengatakan kami beriman, tapi nyatanya apa? Mereka membunuh para nabi. Mereka kemudian lebih suka menyembah patung sapi. Katakanlah kepada mereka, bi sama ya'murukum bihi imanukum, kalau memang itu iman kalian, sungguh paling buruk, seburuk-buruknya iman yaitu iman kalian. Kenapa? Membunuh para nabi dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar mengaku beriman, maka sungguh buruk, paling buruk iman kalian. Gak ada yang namanya keimanan itu kemudian menyuruh kepada keburukan. Semua keimanan, baik imannya yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, semuanya menyuruh kepada kebenaran dan kebaikan. Tapi mereka, Bani Israel yang mengaku beriman terhadap kitab sebelumnya, kami beriman kok kepada Taurat, apa yang ada di dalam Taurat, perintahnya, larangannya, semua kami taati.
tapi nyatanya mereka membunuh para nabi, mereka kemudian menyembah patung sapi. Maka sungguh buruk pengakuan iman mereka. Sampai di dalam ayat ini, ayat yang ke-93, karena selanjutnya sudah masuk pembahasan yang baru. Jazakumullahu khairan katsiran. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita sekali lagi, jangan sampai kita mengatakan iman tapi sebenarnya kita tidak beriman. Jangan sampai kita mengatakan taat iya tapi di belakang kita kemudian durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran dari kisah-kisah ini, karena memang Al-Quran yang kita pelajari bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar meluangkan waktu luang, tapi memang untuk memperbaiki amal-amal kita sehingga kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsiran, wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kajian pada malam hari ini. Kita break untuk adzan dulu, setelah itu kita buka tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami persilakan. Nggih, Pak Haji Mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaan saya yang pertama, apakah Bani Israel yang diterangkan dalam Al-Quran itu sama dengan Israel yang sekarang ini, negara Israel ini yang disebut negara Israel? Yang kedua, di dalam Al-Quran Bani Israel adalah bangsa yang dikutuk, yang di apa itu? Yang terkutuk, yang dihinakan. Tetapi pada kenyataannya Bani Israel ini di dalam kehidupan nyata ini penemuan itu banyak ditemukan orang-orang Israel, orang Yahudi maksud saya. Di antara penemuan banyak sekali itu termasuk pesawat dan sebagainya, itu banyak orang Yahudi yang menemukan. Ya itu tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kedua apa tadi, Pak? Yang kedua apa tadi? Yang kedua itu penemuan baik kayak pesawat, kayak penemuan bom apa itu semua banyak dari orang Yahudi. Iya. Yang saya kan itu mohon penjelasannya gitu. Yang pertama tadi kan kok banyak karena dia kan terkutuk itu yang dikutuk gitu. Termasuk. Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dua pertanyaan. Yang pertama, apakah Bani Israel dahulu itu sama dengan Israel yang sekarang? Israel ya, maksudnya negara Israel ya. Nah, maka jawabannya, karena ini ya mereka menganggap negara padahal bukan negara, yang di dalamnya bukan hanya orang-orang Yahudi. Di dalam negara Israel mungkin ya, saya kurang paham, mungkin ada orang Nasrani juga, mungkin ada orang di luar orang-orang Yahudi. Maka kalau dikatakan apakah Bani Israel dulu itu mereka yang saat ini di Israel, maka jawabannya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang jelas semua orang Yahudi itu masuk ke dalam kata Bani Israel di sini. Semua orang Yahudi masuk ke dalam kata Bani Israel di dalam Al-Quran. Baik yang ada di Israel maupun yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika, semuanya masuk di dalam kata Bani Israel dan masuk ke dalam ancaman-ancaman ataupun perintah untuk mengingat semua nikmat yang dahulu mereka dapatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah Bani Israel yang sekarang buat pesawat, buat ini, penemuan ini dan penemuan itu mereka yang dahulu dikutuk menjadi kera dan babi? Itu pertanyaan, Pak. Nah, maka kita buka di dalam ayat yang dulu pernah kita baca. Bagaimana ayatnya? Astagfirullah. Innal ladina amanu, bukan. Astagfirullah, ayatnya mana? Innal ladina amanu ya. Faja'alna walaqad alimtumul ladina atadaw minkum fis sabati faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka qiradatan khasiin di sini, kera-kera yang hina di sini, menurut ahli tafsir ini sudah pernah saya jelaskan juga di sini, tapi mungkin Pak Umpin masih melancong masih dalam pekerjaan. Ayat yang ke-65 di sini para ahli tafsir mengatakan mereka dalam rentan 3 hari meninggal semua. Ada yang mengatakan sekian hari, kemudian sekian belas hari, mereka sudah langsung meninggal yang dikutuk menjadi kera tadi. Kenapa? Karena tidak semua Bani Israel dikutuk menjadi kera. Siapa yang dikutuk menjadi kera kemarin adalah
orang-orang yang dahulunya mereka itu setelah datangnya Musa alaihissalatu wassalam dari Bukit Tursina membawa wahyu, dan mereka posisinya menyembah patung sapi. Nah, semua orang yang menyembah patung sapi ini diperintahkan untuk bertobat. Orang yang bertobat diampuni dosanya, yang tidak mau bertobat dikutuk menjadi kera. Dan dikatakan mereka hanya selisih 3 hari, sekian hari kemudian meninggal dunia. Maka bukan keturunan kera mereka, maksudnya bukan lahir dari kera, bukan. Nenek moyang mereka ada yang dikutuk dari kera, maksudnya dari keturunan kera dan babi adalah nenek moyang mereka ada yang dikutuk menjadi kera dan babi. Tapi yang dikutuk menjadi kera dan babi itu tidak mampu melahirkan, bahkan hanya rentang beberapa hari sudah meninggal dunia. Yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan memang orang-orang Bani Israel yang dikutuk menjadi kera itu masih hidup sampai sekarang, tapi dalam wujud kera, bukan kemudian kera melahirkan manusia, bukan, tapi dalam wujud kera. Ada seorang sahabat yang melihat kera, ada yang kera tersebut berzina, kemudian kera-kera lainnya merajam kera yang berzina ini. Kemudian sahabat ini mengatakan, apakah kamu dahulu keturunan Bani Israel yang dikutuk menjadi kera tersebut mengangguk-ngangguk, jawab. Walaupun riwayatnya tidak terlalu kuat. Kemudian ada juga yang menyebutkan, walaupun Israiliyat, ketika ditanya apakah kamu fulan oleh Bani Israel sendiri, apakah kamu fulan, dia menjawab ya. Itu selisih beberapa hari. Tapi pendapat yang paling kuat adalah Bani Israel yang dikutuk menjadi kera maupun babi itu tidak hidup lama, beberapa hari langsung meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya Pak Simufin, jawaban dari Ustaz Adam. Ini Ustaz, dari ibu-ibu ada yang tanya, Afwan Ustaz, izin bertanya, jika kita safar dan bentuk safar kita itu untuk menuntut ilmu, apakah safar tersebut juga termasuk potongan atau serpihan dari azab Allah Subhanahu wa taala? Jazakumullah khairan Ustaz. Amin. Apakah, kan tadi ada hadis yang menyebutkan sesungguhnya safar adalah potongan dari azab Allah. Pertanyaannya, apakah safar yang diniatkan untuk menuntut ilmu itu termasuk dari azab Allah Subhanahu wa taala? Secara garis besar umumnya yang namanya safar adalah azab Allah Subhanahu wa taala, bentuk potongan dari azab Allah Subhanahu wa taala, karena capek dan butuh ini dan butuh itu, sakit dan lain sebagainya. Walaupun untuk menuntut ilmu kan tetap capek. Tetap capek. Maka itu termasuk dari bentuk azab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud azab di sini bukan berarti murkanya Allah loh ya. Yang dimaksud adab di sini bukan berarti murkanya, nggak mungkin dong. Allah kok murka kepada penuntut ilmu, kan nggak mungkin. Maka yang dimaksud adab di sini bukan murkanya Allah, bukan bencinya Allah, tapi bentuk adab yang nanti di akhirat salah satu potongannya, bentuk potongannya adalah rasa capek, kemudian sakit-sakit badan semua. Nah, ini yang dimaksud dengan adab di dalam safar. Bukan berarti adab dalam safar itu murkanya Allah, nggak sukanya Allah, itu di safar bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikianlah Bapak-bapak Ibu kajian pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Karena hidupnya dalam talim adalah sesi tanya jawab. Kami selaku pembawa acara barangkali dalam membawa acara ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kajian pada malam hari dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.